Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Latifatul Syarifah dengan nomor NIM 160924200089. Presentasi saya kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Fakih Sultan. Tema presentasi kali ini adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Seperti yang sudah kita ketahui, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sudah tertera di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 Ayat 15. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi yang pertama, sebagai bahasa pemersatu bangsa. Indonesia memiliki banyak sekali suku, ras, dan golongan. Maka dari itu, bahasa Indonesia bisa dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Contohnya, pada masa penjajahan, bahasa Indonesia menjadi penyatu semangat juang para pejuang untuk mengalahkan penjajah dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Fungsi yang kedua sebagai identitas nasional. Contohnya, dengan kita menggunakan bahasa Indonesia di negeri orang atau di negeri asing, masyarakat sekitar akan mengetahui bahwa kita berasal dari negara Indonesia. Fungsi yang ketiga sebagai lambang kebanggaan nasional. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa mencerminkan nilai-nilai baik yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi, dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia, serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial, budaya, dan luhur bangsa. Fungsi yang keempat, sebagai penghubung antar suku. Hal ini dapat kita rasakan saat kita berinteraksi dengan orang yang berbeda daerah. Apabila kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri, apa orang yang kita ajak berkomunikasi paham dengan apa yang kita bicarakan? Belum tentu kan? Begitu juga sebaliknya. Poin yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib yang digunakan dalam sejumlah aspek kegiatan kenegaraan, seperti pidato, penulisan surat, hingga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di negara Indonesia. Fungsi yang kedua sebagai bahasa yang digunakan di dunia pendidikan. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan, yang mencakup bahasa pengantar, guru, dan buku-buku cetak yang berisi materi-materi pembelajaran. Fungsi yang ketiga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Bahasa Indonesia digunakan untuk membantu penyaluran ilmu pengetahuan. Maka, media-media cetak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengurangi kekeliruan di masyarakat. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.